saling berargumen keras terkait polemik uang donasi Agus Salim, Yolo Ine, dan Tengku Zanzabela kini terlibat perseteruan sengit hingga berujung dengan laporan polisi. Ya, seperti diketahui, dalam hal ini Yolo Ine berada di kubu Pratiwi Novianti, sedangkan Zanzabela berada di kubu Agus Salim. Bermula dari adu argumen terkait polemik uang donasi, keduanya akhirnya saling lempar sindiran hingga ke ranah pribadi. Zanzabela yang merasa tak terima pun memilih untuk melaporkan Yolo Ine ke polisi. Menariknya, meski terancam hukuman 4 tahun penjara, Yolo Ine tampak santai menanggapi laporan tersebut. Untuk mengetahui fakta tersebut secara lebih menyeluruh, maka inilah 5 fakta perseteruan antara Yolo Ine dan Tengku Zanzabela yang berujung laporan polisi, versi Cumi Top 5. Dalam polemik uang donasi Agus Salim, Yolo Ine dan Zanzabela sangat berbeda pendapat. Ya, di satu sisi, Zanzabela tampak lebih membela kubu Agus Salim dan menyudutkan kubu Novi. Bahkan, Zanzabela termasuk salah satu orang yang menguliti Novi dengan menudingnya pemakai narkoba. Sementara di sisi lain, Yolo Ine yang berada di kubu Novi tampak memberikan pembelaan terhadap Novi yang diserang habis-habisan oleh Zanzabela. Lantas seperti apa perseteruan antara Yolo Ine dan Zanzabela? Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum, Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai. Ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya terlihat dari gaya hidup aslinya dia adalah sosialita. Nggak boleh kalian itu karena suka lalu salah pun dibela ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Gua curiga kalau Novi ini iri, karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Disuruh cek urin, udah. Giliran udah cek urin, ditantangin lagi, alah cek urin itu kan udah berapa hari, itu udah aman. Lebih tahu dia, ya kan? Coba tes rambut, berani gak dia? Si Novi tes rambut lah nih. Udah tes rambut dia ngomong apa lagi? Alah, harusnya kan diawasi sama pihak ketiga yang netral. Bisa saja dari pihak kepolisian, bisa saja dari ormas saya. Mbak, saya mau tanya, apa sih yang bikin kamu sampai separno itu? Saya cuma takutnya gini, ketika satu jarimu menunjuk orang, kamu jangan lupa ada jari-jarimu yang menunjuk ke dirimu sendiri. Jadi saya bertanya-tanya, apa yang bikin kamu separno itu? Di tengah pro dan kontra polemik uang donasi Agus Salim, Yolo Ine dan Zanzabela juga diketahui mulai masuk ke ranah pribadi dengan melakukan aksi saling sindir di media sosial. Yolo Ine tampak memberikan sindiran terhadap Zanzabela yang harus melakukan tes urin dan rambut seperti Novi, lantaran ia menduga bahwa Zanzabela lah yang sebenarnya pemakai narkoba. Sementara itu, Zanzabela pun tampak membalas Yolo Ine dengan memberikan sindiran balik. Lantas, seperti apa aksi saling sindir Yolo Ine dan Tengku Zanzabela? Gimana Mbak? Sorry. Sempet kayak kecewa nggak diajak sama Teh Novi mungkin? Fokus Mbak, fokus. Fokus Mbak, fokus. Obatnya udah diminum kan? Masa udah minta diulang pertanyaannya tetap juga gak nyambung jawabnya? Itu kan wartawannya nanya, apakah ada kekecewaan karena tidak diikut sertakan atau ikut mengawal proses tes rambutnya Novi? Jawabnya malah, saya tidak punya kewajiban untuk tes apa. Intinya itu si Novi, bukan lu. Kok jadi apa nih? Lu takut banget disuruh tes? Kalau lu bilang, saya pernah loh melaporkan seseorang karena pernah menuduh saya menggunakan narkocoy. Nih sekarang, sebagian besar netizen itu menuduh lu sebagai pengguna. Laporin deh. Cuma mau nanya, udah minum obat belum hari ini?
Pantes Leci Tamara nggak mau tes rambut. Ternyata tiap hari itu minum obat penenung. Ngerti sekarang kita, ngerti. Makanya jangan usil mbak. Buka kan semuanya kan. Dari mulai masa lalu lu, background lu, sampai kebiasaan lu tiap hari. Canda Leci. Pakai bahas-bahas turunan, gelar gue, ya kan? Turunannya jelas lah katanya, lakinya ini itu. Turunan kau aja kayak mana? Hah? Mau bahas-bahas turunan lagi kau? Kau nggak, jangan nyenggol-nyenggol sampai ke turunan-turunan dan gelar orang, ya. Kau aja nggak jelas, ya. Kau di mana, anak kau di mana, gitu loh, Yolo. Jadi kau tuh jangan ngomongin turunan deh, mending di konteks itu aja ya. Kalau leci aja, nggak usah kau bawa turunan deh. Tapi gue maklumi karena seorang ibu yang tidak merawat anaknya memang seperti itu, tidak punya nurani. Baru-baru ini, Zanzabela ditemani dengan Farhad Abbas yang diketahui merupakan kuasa hukum Agus Salim menyambangi kepolisian guna melaporkan Yolo Ine. Ia berdasarkan penuturan Zanzabela, dirinya tak terima Yolo Ine sudah menyerang pribadinya dengan mempublikasikan hal-hal yang seharusnya bersifat privasi. Menanggapi hal tersebut, Yolo Ine tampak santai menjawab seolah dirinya sangat yakin tidak dapat dijebloskan ke penjara. Lantas seperti apa detil laporan yang dilayangkan Zanzabela dan seperti apa respon Yolo Ine? Hari ini kita laporkan kembali Yolo ya dengan pasal 27 Undang-Undang ITE dan diterima. Tunjukkan, silakan. Langsung yang bersangkutan menunjukkan supaya dia nyatakan bahwa kita nggak main-main ya. Semenjak Yolo diam, dia langsung kita laporkan. Silakan Mbak Zanzabela. Sudah keterlaluan ya, menurut saya memang harusnya dilaporin. Karena udah benar-benar udah terang-terangan, udah terlalu vulgar. Semua itu pencemaran nama baik gitu. Menyebarkan resep. Ya, menyebarkan resep, bahkan foto, ada video, iya, itu memang saya. Itu benar saya. Tapi itu bukan untuk dipublikasikan dan itu bahkan klub sendiri tidak boleh mempublikasikannya karena itu bukan bagian daripada video untuk mengiklankan. Banyak ada lagi. Iya. Saksi-saksi juga udah kita simpan semuanya. Berapa bukti Kak? Banyak. Bukti-buktinya apa? Lebih dari 12 video dan screenshot. Serta juga dari pengakuan-pengakuan orang yang menyebarkan dokumen yang sifatnya rahasia. Oh, dilaporin ya? Udah ada. Congratulations Farhad. Karena dugaan undang-undang ITE Kak. Oh ya udah nggak apa-apa, bagus. Dia kan punya hak untuk melaporkan. Zanzabela diketahui melaporkan Yolo Ine atas dugaan pasal Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik. Atas laporan tersebut, Yolo Ine disebut dapat terancam hukuman 4 tahun penjara. Terlepas dari hal tersebut, Yolo Ine sebagai terlapor menyatakan bahwa dirinya akan kooperatif menjalani pemeriksaan sesuai dengan agenda pemanggilan kepolisian. Lantas, seberapa berat ancaman hukuman Yolo Ine jika ia terbukti bersalah dalam laporan polisi Zanzabela? Pasal 27A, Junto pasal 45 ayat 4 dan 6. Ancaman hukumannya 4 tahun ya. Ya pokoknya silakan. Makin lu ngomong lagi Yolo, lu ribut lagi. Gue pengen lihat lagi seribut apa, sehebat apa. Iya, kan dia suka nantang-nantang itu. Katanya laporin deh, kita mau lihat. Dia kebal hukum. Disuruh diam, dia diam. Suruh ribut, dia ribut nggak nih, ya kan? Iya. Pasti saya gas nih manusia. Dan kalau ini masuk ya, sampai terjadi saksi-saksinya cukup, bukti-buktinya cukup pas, nanti nggak ada kata damai buat si Yolo ini. Berarti tidak ada tidak membuka damai ya? Nggak mungkin itu. Siap datang nggak Kak? Siap dong. Saya warga negara yang baik, patuh hukum kok. Farhad semangat. Siapa tahu jodoh sama Zanzabela. Ke Zanzabela ya apa nih mau disampaikan nih Kak? Semoga berjodoh sama Farhad, cocok dua-duanya. Alih-alih takut usai resmi dilaporkan ke polisi oleh Zanzabela dan juga Farhad Abbas, Yolo Ine justru memberikan reaksi tak terduga. Ia dalam media sosialnya, Yolo Ine memposting sebuah video yang memperlihatkan dirinya tengah party usai dilaporkan. Menanggapi hal tersebut, Farhad Abbas justru menilai bahwa itu semua hanya alibi dari ketakutan Yolo Ine yang telah dipolisikan. Lantas seperti apa postingan Yolo Ine dan seperti apa reaksi Farhad Abbas?
Udah takut dia, udah diem-diem. Yolo udah takut, udah stres dia. Udah ciut nyalinya. Udah dilaporkan, ya kan? Ya Yolo ya. Kamu I love you sama aja, itu menandakan kamu stres dan ketakutan. Sebenarnya masalahmu itu bukan takut sama Farhad, takut dengan proses hukum ya. Makanya jangan bikin masalah lain kali. Ya, lu cari-cari gara-gara sama gue kan janji, yang cari-cari gara-gara gue persoalkan.